Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo budaya. Salam sehat. Sehat Pak Nasir? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sesi kita malam hari ini berbicara, sesungguhnya bicara tentang persoalan apa yang juga sudah kita bicarakan sebelumnya. Ini menyambung materi sebelumnya. Kira-kira Pak Nasir bisa menyampaikan apa yang materi yang sudah kita terima tadi? Kita sudah belajar udara asumsi. Ya, udah asumsi. Kemudian juga sudah belajar tentang bagaimana melihat sketsa keberagaman di Indonesia. Bisa Pak Nasir berikan sedikit kesimpulan yang sederhana, yang menggambarkan secara keseluruhan apa itu udara asumsi? Oh ya, udara asumsi kita ingin melihat bahwa selama ini kecenderungan kita menjadikan asumsi itu sebagai kesimpulan, padahal itu belum bisa. Wah, jadi udara asumsi yang menjadi persoalan di situ kadang-kadang masyarakat atau banyak orang sesuatu yang diasumsikan dia anggap itu sebuah kebenaran, bahkan menganggap itu yang paling benar. Itu yang dibongkar kemarin itu ternyata ada hal-hal yang salah dalam berpikir kita yang berkaitan dengan alam pikiran kita sendiri sampai ke bias kognisi ya Pak Nasir. Ya, bias Oke. kognisi. Nah, materi kita malam hari ini juga menyambung hal yang semacam itu. Kalau udara asumsi itu berkaitan dengan aspek subjektivitas kita sebagai manusia, yang berkaitan dengan alam pemikiran kita, yang berkaitan dengan realitas internal kita dalam memahami realitas eksternal, maka pada sesi kali ini kita bicara tentang persoalan yang dinamakan materi ini dengan iceberg. Pernah dengar nama iceberg pada sih? Belum. Pak Egil? Belum. Pernah dengar nama gunung es? Nah. Pengamat kan sering ini fenomena gunung es, kayak gitu ya. Iya. Pernah dengar itu kan? Pernah di koran tuh sering nulis. Wah, di koran sering dengar itu. Nah, kalau saya mau beri contoh yang lebih dalam lagi, Pak Nasir pernah dengar atau melihat atau menonton film Titanic? Nah, pernah. Pernah, tapi jangan cerita Kate Winslet dan DiCaprio-nya ya. Kira-kira fenomena apa yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini? Ya. Yang berbicara tentang gunung es tadi. Oh, ini film Titanic itu bercerita tentang sebuah kapal yang tenggelam karena menabrak gundukan es di atas laut. Di atas laut. Ya. Berarti ada gundukan es di atas laut. Ya. Yang menghancurkannya apa, gundukannya yang nampak atau yang lain? Sepertinya ada lapisan di bawahnya itu yang merobek lambung kapal. Jadi ada lapisan yang sebenarnya lebih besar dari gundukan yang di atas, Ya. yang itu yang merobek lambung kapal. Ya. Bahkan Titanic itu kapal terbesar di abad itu kan, Ya. kapal yang paling besar yang melewati benua Atlantik. Tapi hancur karena apa? Menabrak gunung es tadi. Ya. Nah begitu juga dalam diskusi kita malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan tentang fenomena iceberg ini, analisis iceberg. Jadi iceberg itu adalah analisis alat yang kita gunakan, aspek metode yang kita gunakan untuk menilai, untuk melihat, untuk menyelidiki apa fenomena yang terjadi di penyebabnya, apa masalahnya apa dan sebagainya. Maka inilah yang akan kita diskusikan malam hari ini. Jadi iceberg adalah sebuah metode untuk membantu kita mencari jawabannya apa yang menyebabkan sebuah fakta fenomena yang terjadi. Nah, dalam teorinya, Bapak Nasir, Pak Idil, Bapak Ibu semua, teori itu menjelaskan bahwa sebuah peristiwa itu terjadi, penyebabnya dalam teorinya ini disebabkan oleh 3 lapisan yang menyebabkan peristiwa ini muncul ke permukaan. Jadi kalau kita mau mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah peristiwa, kita harus menyelam. Makanya di gambar ini dijelaskan, di slide ini dijelaskan, kalau kita mau mengetahui sesuatu apa yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi, kita harus menyelami. Menyelami itu ada 3 lapis. Pertama, kita harus tahu pola dan tren. Sebuah peristiwa itu tidak akan mungkin kalau tidak ada pola dan tren yang menyebabkannya. Nah kemudian, apakah cukup pola dan tren itu? Tidak cukup. Maka kita selam lagi. Apa yang membuatnya bertahan itu apa? Pasti ada struktur penyebab atau sistem sosial atau sistem hukum yang menyebabkan pola dan tren itu bertahan.
Kemudian selanjutnya adalah ada mental model yang mendasari. Jadi kalau semakin dalam kita menyelam, maka kita akan ketemu ternyata penyebab sesuatu yang muncul di permukaan itu ada mental modelnya. Mental model itu adalah paradigma, ada perspektif, ada ideologi. Jadi paradigma, paham paradigma Pak Nasir? Jadi paradigma itu nilai yang menyebabkan seseorang bertindak. Jadi ada nilai yang intrinsik dalam dirinya, yang tertanam dalam dirinya, yang menyebabkan dia bertindak di luar ke luar dirinya. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Paham Pak Nasir? Iya, iya. Perlu contoh apa-apa? Tapi ya contoh perlu Pak, biar lebih konkret seperti apa? Ya, konkretnya begini. Nah, ini saya ambil contohnya yang menarik ini. Iya. Nah, menarik begini. Pak Nasir tahu nikah muda kan? Nikahan di bawah anak, nikah muda lah nama sekarang, atau nikah di bawah umur. Iya. Nah, nikah di bawah umur itu kira-kira apa penyebabnya? Tren apa yang terjadi di masyarakat sehingga orang menikah muda? Mungkin ada kasus Kawin hamil. Ya, hamil. Ya bisa jadi itu kawin hamil, atau memang tren yang terjadi di masyarakat itu pergaulan bebas. Iya, iya. Tetapi kan tidak sampai di situ saja. Kalau sampai di situ saja kita mengetahui, ya sampai di situ juga solusinya kan gitu. Ya. Maka kita harus menyelam lagi. Apa penyebabnya? Kira-kira struktur nilai, struktur hukum yang menyebabkan tren itu bertahan. Apa kira-kira? Ada. Ya. Kayak dispensasi perkawinan, Ya. kayak nikah, isbat nikah, itu penyebab tren nikah muda itu bertahan. Kenapa? Karena hukum yang membantu dia untuk bertahan tren tadi itu. Iya, iya. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ juga. Karena di bawahnya itu lagi ada namanya mental model. Nah, mental model itu apa? Bisa saja orang memahami gini, oh karena takut anaknya berzina, maka nikahkan saja. Karena mungkin dengan menikah itu semuanya terlindungi. Itu kan cara dalam melihat sebuah perkawinan. Itu yang dimaksud dengan mental model. Iya, iya. Kira-kira paham? Kita urut dari perkawinan di bawah umur, trennya adalah pergaulan bebas, Iya. kemudian ada sistem sosial atau sistem hukum yang membuat dia bertahan, kemudian sistem hukum itu akan bertahan lagi karena ada nilai yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan di balik peristiwa itu atau di bawah peristiwa itu ada banyak penyebabnya lagi. Itu yang mau kita gali. Jadi daya bongkarnya yang penting bagi kita. Karena apa? Kalau semakin kita kuat daya bongkarnya dengan menganalisis sampai ke dalam, maka kemungkinan solusinya, reaksinya akan muncul nanti dengan sesuatu yang berbeda. Itu di materi proses nanti yang kita dapat. Oke? Kalau kita paham, Pak Edil paham, teman ibu paham, kita akan coba mendiskusikan itu dalam kelompok-kelompok. Saya akan kasih kasus nanti. Nanti kita bedah itu dengan metode iceberg analysis. Oke, paham? Oke, sip. Oke. Sip. Oke, kita bagi kelompok. Saya akan bagi 5 kelompok. Ada 5 kasus yang saya siapkan yang berkaitan dengan fenomena agama. Tadi kan fenomena nikah muda, ini fenomena agama. Oke? Siap? Siap. Kita bagi kelompok. 5 kelompok akan terbagi. Saya akan kasih perangkat alat tulisnya nanti. Itu saja. Kita tutup sesi ini. Kita lanjut dengan sisi diskusi kelompok. Selamat.